Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman innaka antal alimul hakim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita, qudwah dan tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bermuajahah kembali, berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling ingat mengingatkan, berpesan-pesan di dalam menetapi kebenaran dan kesabaran. Insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari sebuah kitab fikih Islam yang termuat dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terambil dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam Kitabut Taharah, pembahasan kitab tentang bersuci, yang mana ini menjadi pengantar sebenarnya untuk menuju pembahasan solat, karena solat kita tidak mungkin diterima oleh Allah tanpa bersuci. Maka sebelum itu perlu kita perhatian tentang kesucian kita, supaya solat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia bersuci, sampai dia berwudu. Dalam riwayat lain dikatakan la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur. Salat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. Maka daripada itu, sebelum kita salat, kita harus perhatikan tentang kesucian kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita sebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perkara-perkara taharah. Bahkan sudah kita bahas tentang masalah wudu.
Dan kita telah masuk pada bab dukhulul khala wal istitobah, terkait dengan kesucian, yaitu adab-adab dalam membuang hajat. Ini juga dibahas di dalam fikih Islam. Kenapa? Ya karena tentu setiap manusia tidak lepas dari pekerjaan yang satu ini. Dan di dalam agama kita diajarkan tata cara bersuci setelah buang hajat. Maka daripada itu ada adab dan etikanya. Telah kita singgung di pertemuan sebelumnya hadis Anas bin Malik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa masuk ke dalam WC. Nah, itulah doa yang insya Allah sudah kita hafalkan bersama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang diucapkan ketika masuk WC. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ini doa masuk WC. Adapun doa keluar WC, doanya lebih ringkas, yaitu sekedar mengucap gufronaka. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa seperti ini tentu sebagai penjagaan bagi kita, karena salah satu tempat yang memang disukai oleh jin, tempat yang disukai oleh setan adalah WC-WC itu. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadhil khusyush muhtadarah. Sesungguhnya WC-WC itu dihadiri oleh jin, dihadiri oleh setan. Makanya sudah semestinya kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, itu salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang berikutnya, masih terkait dengan adab dan etika buang hajat. Hadis yang kita bacakan pada malam hari ini diterima dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid rahimahullah, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Ini teks hadisnya. Jadi hadis yang mulia ini diterima dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, di mana beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza ataitumul ghaita, apabila engkau mendatangi WC, fala tastaqbilul qiblata, maka jangan menghadap kiblat, bi ghaitin wala baulin, baik ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakangi kiblat. Nah, kalau begitu bagaimana? Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperuntukkan kepada penduduk Madinah yang memang ketika itu kiblat mereka ke arah selatan, membelakangi kiblat arah utara. Nah, makanya Nabi perintahkan menghadap ke timur atau ke barat. Itu tidak menghadap kiblat bagi penduduk Madinah.
dan yang semisal dengan penduduk Madinah kiblatnya ke selatan. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita menghadap ke barat, justru menghadap ke kiblat. Nah, makanya hadis ini perlu kita pahami juga. Jadi sabda Nabi, menghadaplah kamu ke timur dan ke barat, maksudnya bagi yang kiblatnya ke arah selatan atau ke arah utara, seperti penduduk Madinah. Nah, kalau kita jangan menghadap kiblat, maksudnya jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur. Kalau menghadap ke barat berarti menghadap kiblat, menghadap ke timur berarti membelakangi kiblat. Kalau begitu hadaplah ke utara atau ke selatan supaya tidak menghadap kiblat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka berkata sahabat Abu Ayyub, faqadimna Syama, maka kami datang di negeri Syam. Negeri Syam itu ya, kalau sekarang mencakup 4 negara, yaitu Suria, Libanon, kemudian Urdun dan Palestina. Nah, dulu dinamakan negeri Syam. Jadi kata Abu Ayyub bercerita, kami mendatangi negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Lalu kami dapati WC di sana dibangun menghadap ke arah kiblat. Fananharifu anha, maka kami pun berpaling darinya. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami memohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadits ini terkandung beberapa pembahasan fikih. Namun sebelum kita membahas tentang fikihnya, terlebih dahulu mungkin kita akan bacakan dan sedikit menceritakan tentang biografi sahabat mulia yang meriwayatkan hadits ini, yang beliau dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Ini nama kunyahnya, Abu Ayyub, artinya bapaknya si Ayyub Al-Ansari, dari suku Ansor. Beliau dari sahabat Ansor. Nama beliau adalah Khalid ibnu Zaid Al-Ansari. Jadi nama Abu Ayyub Khalid ibnu Zaid Al-Ansari. Jadi beliau lebih terkenal dengan kunyahnya. Jadi ada sebagian orang itu memang dikenal dengan lakopnya, terkadang dengan kunyahnya, dengan gelarannya. Tidak usah jauh-jauh Imam Syafi'i, imamnya kaum muslimin, Imam Syafi'i namanya bukan Syafi'i, namanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, tapi kan kita kenal Imam Syafi'i, itu bukan nama beliau, itu nama beliau Muhammad bin Idris. Juga Imam Bukhari, nama beliau bukan Bukhari, nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Itu namanya Imam Bukhari. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, namanya bukan Abu Bakar, itu kunyah bapaknya si Bakar. Nama beliau adalah Abdullahi bin Utsman bin Abi Quhafah. Itu nama sahabat Abu Bakar. Nah, sama Abu Ayyub Al-Ansari, beliau lebih dikenal dengan gelarannya. Kalau namanya sendiri adalah Khalid ibnu Zaid, bapaknya namanya si Zaid. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau sahabat Ansor, karena sahabat itu kan ada 2 golongan, ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, makanya disebut Muhajirin, mereka yang berhijrah. Kalau Ansor yang menolong, yang menyambut mereka yang datang dari Makkah menuju Madinah, maka disebut sahabat Ansor. Nah, mereka inilah yang disinggung oleh Allah dan dipuji oleh Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam,
minal muhajirin wal ansor, yaitu mereka dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor disebut. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, kita ini kan tidak ada peluang untuk menjadi sahabat, karena yang namanya sahabat itu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal Islam. Orang yang sempat berjumpa dengan Nabi, beriman dengan beliau dan meninggal di atas Islam. Nah, itu sahabat. Nah, kita tidak mungkin menjadi sahabat karena Nabi sudah wafat. Nah, kita hanya bisa mengikuti jalannya para sahabat. Nah, itulah yang dimaksud dalam ayat walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik. Lihat balasannya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah siapkan juga untuk mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fauzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, ternyata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Buktinya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari sudah masuk Islam duluan. Nah, ini sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau termasuk sahabat yang menghadiri perang Badar. Ini perang yang terkenal dalam sejarah itu. Perang pertama yang terjadi kontak senjata antara Nabi dan para sahabat kaum muslimin dengan musuhnya orang-orang kafir Quraisy. Perang Badar. Nah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari termasuk yang menghadiri perang Badar. Demikian pula beliau menghadiri momen-momen terpenting di dalam Islam. Termasuk juga beliau hadir dalam Baiat Aqabah yang kedua. Ini kemuliaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini juga sahabat yang dipilih untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di dalam rumahnya ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi ceritanya, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah itu, ini sahabat Ansor ini mereka sudah nungguin Rasulullah itu. Rindu hati mereka berjumpa dengan Rasulullah. Ada di antara mereka yang sudah beriman tapi belum sempat berjumpa dengan Rasulullah. Nah, mendengar Rasulullah mau hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka nungguin itu. Nah, apalagi kan kalau dulu perjalanan dulu memakan waktu yang lama. Beda kalau zaman sekarang. Dari Makkah dan Madinah bisa kita tempuh hanya beberapa jam saja. Tapi kalau dulu berhari-hari, nah, menembus padang pasir untuk datang ke negeri Madinah. Nah, sahabat Ansor yang ada di kota Madinah sangat rindu mereka, ingin melihat, ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berhari-hari mereka tunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tibalah kedatangan Nabi ke kota Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Maka melihat kedatangan Nabi, betapa gembiranya sahabat yang ada di kota Madinah ketika itu menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melihat Rasulullah, semakin kuat iman mereka, semakin mantap keislaman mereka. Sekedar melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu. Nah, masing-masing sahabat Ansor ketika itu yang ada di kota Madinah, ya, karena kan Nabi tidak ada rumahnya di Madinah. Nabi baru datang ke Madinah ketika itu, sehingga beliau belum punya tempat tinggal. Nah, tapi semua sahabat Ansor yang menanti kedatangan Rasulullah, seluruhnya pengen supaya Rasulullah tinggal di rumahnya.
Maka datanglah Rasulullah SAW disambut oleh sahabat Ansor dengan penuh sukacita, ya, dengan penuh kegembiraan, gegap gembita. Maka mereka pun menginginkan, menawarkan, semuanya menawarkan supaya Rasulullah tinggal di rumahnya saja. Tapi Nabi SAW yang ketika itu menaiki onta, Nabi SAW bersabda, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan saja onta ini yang memutuskan, sesungguhnya dia diperintah. Jadi Nabi naik di atas ontanya, kemudian Nabi berjalan sesuai dengan onta itu berjalan kemana. Rasulullah SAW menginginkan di mana onta itu berhenti, maka disitulah beliau akan tinggal. Nah, para jamaah sekalian, ketika itu Nabi masuk, ya, sahabat ini sudah menanti di depan rumahnya masing-masing. Seluruhnya berharap supaya ontanya Nabi berhenti di depan rumahnya. Lewat onta tersebut, rumah satu, rumah kedua yang sudah dilewati, yang merasa kecewa, ternyata bukan rumah saya yang dipilih. Terus onta ini berjalan, terus dia berjalan. Maka ternyata ontanya berhenti di depan rumah sahabat yang mulia ini, Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, beliaulah tempat berhentinya onta itu. Nah, sehingga Rasulullah memutuskan supaya beliau tinggal di dalam rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansori yang ketika itu tahu bahwa rumahnya lah yang terpilih, maka beliau sangat bergembira, ya, bagaikan mendapatkan harta karun yang sangat besar itu. Sangat gembira beliau. Memang itu yang beliau harapkan, supaya Rasulullah tinggal di rumahnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika itu Rasulullah SAW berhenti di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori dan beliau memutuskan tinggal di rumahnya. Dan tatkala itu rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori 2 lantai, Pak. Ada lantai bawah, ada lantai kedua. Tapi jangan dikira kayak lantai kita sekarang ini, ya. Zaman dulu, Pak, lantainya masih tanah. Atapnya itu pelepah kurma. Itu rumah zaman dulu itu. Nah, nggak ada seperti kita sekarang ini. Nah, jadi Abu Ayyub Al-Ansori ketika itu meminta kepada Rasulullah supaya tinggal di lantai kedua. Beliau biar bersama istrinya tinggal di bawah, di lantai dasar. Tapi Rasulullah mengatakan, tidak, biar saya tinggal di bawah saja, kamu tinggal di atas. Kata Rasulullah kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub sudah membujuk Rasulullah, tapi Rasulullah tetap ingin tinggal di bawah. Kenapa? Beliau tidak ingin mengganggu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Karena beliau tahu beliau baru datang ke Madinah ini akan banyak tamu yang berdatangan. Nah, kalau beliau tinggal di atas, nanti khawatirnya mengganggu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, maka beliau pilih tinggal di bawah saja. Maka tibalah waktu malam ketika itu, barulah sadar Abu Ayyub Al-Ansori ketika beliau berada di atas. Ini yang di bawah kita ini Rasulullah ini. Kita di atas. Kalau kita berjalan, kalau kita berada di atas, Rasulullah di bawah. Mana adab kita ini? Nah, akhirnya mereka ketika itu, sahabat Abu Ayyub dan Al-Ansori dan istrinya susah tidur ketika itu. Karena khawatir ini, kepada Rasulullah SAW ini. Ya, ini Rasulullah di bawah ini. Akhirnya mereka tidur ke pojok. Kalau mau jalan, mereka berjalan di pojok-pojok, supaya jangan sampai mereka berada di atas Rasulullah, tepat di atas Rasulullah. Subhanallah, ini pengagungan sahabat itu. Sehingga mereka kalau mau jalan, mereka di pinggir-pinggir, cari pinggir-pinggir, supaya tidak berani jalan ke tengah. Nah, akhirnya keesokan harinya Abu Ayyub Al-Ansori menceritakan, ya Rasulullah, membujuk Rasulullah supaya tinggal di atas saja. Aku khawatir ya Rasulullah,
Kalau aku di atas, pas aku di atas kau di bawah. Nah, engkau ini Rasulullah, engkau ini utusan Allah, saya ini siapa? Kata Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Rasulullah SAW bersikeras tetap mau tinggal di bawah. Beliau tidak mau merepotkan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tibalah malam kedua. Malam kedua lebih repot lagi ternyata Abu Ayyub Al-Ansari ini. Lebih tidak bisa tidur lagi. Kenapa? Ya, beliau ketika itu punya gentong di atas di lantai kedua itu tumpah. Nah, dulu kan itu ya kalau sudah tumpah ya jangan dibayangkan kayak lantai kita ini, Pak ya, merembes, cepat merembes. Nah, akhirnya dia ambil selimutnya satu-satunya yang dia pakai bertidur bersama istrinya, langsung cepat-cepat dia turun ke bawah supaya apa? Jangan langsung merembes mengenai Rasulullah. Selimut satu-satunya. Akhirnya mereka tidur di malam itu dalam keadaan kedinginan karena tidak ada selimut. Malam keduanya. Akhirnya besoknya Abu Ayyub meminta lagi kepada Rasulullah, membujuk Rasulullah supaya tinggal di atas ya Rasul. Aku khawatir. Nah, dan aku tidak tenang ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan itu, beliau tinggal di atas. Beliau tinggal di atas. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, barulah tenang perasaan Abu Ayyub Al-Ansari karena Rasulullah sudah di atas ini. Tidak ada masalah lagi sudah. Nah, ketika itu beliau selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Makanan-makanan, minuman-minuman beliau suguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau kesempatan di situ ngambil berkah dari Nabi SAW. Jadi kalau Nabi beliau berikan makanan, ya, beliau berikan makanan di sebuah bejana diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah makan. Setelah Rasulullah selesai, beliau taruh bejananya di bawah, Abu Ayyub ambil. Tidak langsung beliau cuci, tapi beliau makan dari situ. Ngapain? Beliau ngalap berkah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu mulia. Apa yang ada pada beliau berkah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Iya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka demikianlah hari berganti hari sahabat Abu Ayyub selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai pada akhirnya ya selesai masjid dibangun oleh para sahabat. Ketika itu memakan waktu 7 bulan. 7 bulan mereka bangun masjid ketika itu di Madinah, masjid pertama tatkala itu di kota Madinah. Akhirnya para sahabat pun membangunkan kamar-kamar untuk Rasulullah SAW beristirahat. Barulah Nabi pindah dari rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Disebutkan dalam sejarah beliau tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sekitar 7 bulan. Pas bersamaan jadi masjid, barulah Nabi SAW tinggal di dekat masjid yang memang sudah dibangunkan oleh sahabat, kamar-kamar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat Abu Ayyub ini walaupun Rasulullah tidak tinggal di rumahnya sekarang, beliau bukan berhenti melayani Rasulullah. Terus beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah disebutkan, Pak, suatu kejadian. Dan ternyata yang berperan juga di sini adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Disebutkan dalam sebuah hadis, pernah suatu hari sahabat Abu Bakar keluar rumah malam-malam. Keluar rumah sahabat Abu Bakar, ketika itu berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab. Umar tanya, "Wahai Abu Bakar, ngapain kau keluar malam-malam seperti ini?" Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku keluar sama seperti yang menyebabkan kamu keluar."
Sama-sama paham kita ini kelaparan. Subhanallah, sahabat yang mulia ya sedang kelaparan, di rumahnya tidak ada makanan. Nah, maka apa yang terjadi? Mereka pun berkumpul bersama. Tiba-tiba datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluar juga, dan Rasulullah mengatakan, aku pun sama seperti kalian, aku lapar sehingga aku pun keluar dari rumah, tidak ada makanan di rumah. Allahu Akbar. Ini makhluk terbaik, Pak. Abu Bakar, Umar, dua sahabat mulia. Siapa mereka ini? Ditambah lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang kelaparan, tidak ada makanan di rumahnya. Maka Rasulullah SAW ketika itu pun mengajak dua orang sahabatnya ini ke rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika berada di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ternyata Abu Ayyub Al-Ansari sedang masih di kebunnya, yang ada cuman istrinya. Rasul tanya kepada istrinya, mana Abu Ayyub Al-Ansari? Istrinya mengatakan, sedang di kebun ya Rasulullah. Maka Rasulullah menunggu kedatangan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Datang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, melihat tiga orang tamunya, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Ini tamu yang terbaik ini. Malam ini saya kedatangan tamu yang terbaik, Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Maka cepat-cepat Abu Ayyub Al-Ansari kembali ke kebunnya. Langsung beliau ambilkan setandan kurma untuk disiapkan kepada Rasulullah dan dua orang sahabatnya tadi. Tidak cukup sampai di situ. Orang Arab, Pak, memang terkenal suka memuliakan tamu. Jadi mereka sudah dikasih kurma tadi, kemudian mereka sembelihkan kambing. Abu Ayyub Al-Ansari sembelih kambing untuk Rasulullah. Kemudian dimasakkan roti lagi, hidangan istimewa untuk Rasulullah dan dua orang sahabatnya tadi. Subhanallah, ya, mendapatkan yang seperti itu. Dikisahkan ceritanya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya kalau bahasa kita sekarang, ndak usah repot-repot lah. Sampai Rasulullah, ndak usah kau ambil seperti ini, ndak usah. Tetapi sahabat Abu Ayyub Al-Ansari tetap menghidangkan yang terbaik bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan, Pak, ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, kalau masih ada sisa dagingnya, tolong aku minta dan kirimkan kepada putriku Fatimah. Sudah lama dia tidak makan makanan yang lezat seperti ini. Subhanallah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan bersama sahabat Abu Bakar dan Umar, kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, Nabi membaca ayat, tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kalian pada hari kiamat pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang pada malam hari ini kalian diberikan. Segala nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita agar kita mensyukuri segala keadaan. Rasulullah SAW sebagai makhluk terbaik, tapi beliau keadaannya seperti itu, menunjukkan memang kekayaan itu bukanlah segalanya. Andaikan kekayaan itu segalanya, Rasulullah orang yang paling pantas menjadi orang kaya. Tapi beliau tidak seperti itu. Pernah disebutkan 3 bulan, Pak, 3 bulan dapurnya Rasulullah tidak memunculkan asap. Selama 3 bulan dapurnya Rasulullah tidak memunculkan asap. Apa maksudnya? Tidak masak Rasulullah. Bukan tidak masak karena memang tidak mau masak, atau misalnya bisa beli di warung. Enggak. Kalau sekarang mungkin kita tidak masak, kita masih bisa beli di warung. Ini memang karena tidak ada apa-apa. Sahabat tanya terus, ya Rasul, apa yang menghidupi kalian? Kata Rasulullah, aswadan, 2 yang hitam. Aku cuman makan air putih, minum air putih sama kurma saja.
itu yang menghidupi kami, kata Rasulullah. Subhanallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya ambil pelajaran dari kisah ini. Ya, seseorang di dalam hidup jangan pernah berputus asa dengan keadaan. Karena ketika Allah timpakan cobaan, ujian, hakikatnya bukan untuk menghinakan kita. Lihat Rasulullah, beliau bukan dihinakan oleh Allah, justru beliau dimuliakan oleh Allah dengan keadaannya seperti itu. Sehingga beliau tahu dan beliau merasakan bagaimana susahnya dalam hidup. Dan beliau tauladan kita dalam semua hal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipikir oh Nabi kita Muhammad itu hidupnya enak ya. Dan seperti itu, Pak. Terkadang beliau merasakan pahitnya kehidupan juga. Nah, tapi beliau memang tetap bersabar. Beliau tetap bersabar dan tegar di dalam kehidupan ini dan mengambil hikmah atas segala yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah sekalian sedikit cerita tentang sahabat yang mulia ini yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini banyak meriwayatkan hadis Nabi. Salah satunya hadis ini. Ada juga hadis yang beliau riwayatkan yang sangat bagus terkait dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kata Nabi SAW dari sahabat Abu Ayyub juga Al-Ansari, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Nah, jadi kalau mau boikot saudara jangan lebih dari 3 malam. Tidak halal, kata Nabi SAW. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa, fayuridu hada wa yuridu hada. Yang satunya berpaling ke sana, yang satunya berpaling ke sana, paling muka, tidak mau ketemu, tidak mau lihat. Ketemu aja, ngelihat aja tidak mau, paling ketemu. Nah, kata Nabi SAW, jangan sampai seperti ini. Wa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang pertama ngucapin salam, yang pertama mau berdamai. Nah, jadi sesama muslim, sesama orang beriman jangan sampai bermusuhan. Kalau harus bermusuhan jangan sampai lebih dari 3 malam. Nah, jadi Rasulullah hanya memberikan tempo 3 malam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi hadits ini juga diriwayatkan dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau dalam pembahasan kita, nah inilah terkait dengan masalah adab-adab buang hajat, etika ketika buang hajat. Di mana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari menjelaskan kepada kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil. Nah, ini insyaallah taala banyak dari kaum muslimin sudah paham. Makanya WC-WC kita itu dihindari memang untuk tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Memang sudah di style seperti itu. Bahkan tukang-tukang juga sudah paham jangan menghadap kiblat. Nah, ini walhamdulillah adab yang seperti ini sudah dimaklumi, memang sudah diketahui walhamdulillah. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits yang mulia ini terdapat banyak pelajaran ya. Dan para ulama menyebutkan hukum-hukumnya. Misalnya terkait dengan masalah Rasulullah SAW melarang untuk buang hajat menghadap kiblat. Kenapa dilarang? Apa sebabnya dilarang? Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu kita tahu bersama kiblat kita di Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kiblatnya kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin berlomba-lomba ya, berjuang supaya bisa datang ke sana. Memang dimuliakan, dihormati. Seluruh kaum muslimin semuanya menghadap ke sana ketika mau sholat. Makanya wajar. Kiblat itu pada saat kita melakukan hal yang termulia,
dan yang paling mulia adalah sholat. Nah makanya kalau hal-hal yang tidak pantas, yang kurang pantas, hindari menghadap kiblat. Kenapa? Ini kiblat, kiblat itu dimuliakan. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, lihat, ketika beliau tahu ya di negeri Syam WC-WC itu menghadap kiblat, beliau langsung berpaling. Beliau langsung berpaling ke arah yang bukan kiblat dan beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau ketika itu tidak tahu menghadap kiblat. Pas tahu, astagfirullah. Astagfirullah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini seolah-olah bertentangan. Ada hadis yang lain menyebutkan, nanti akan kita baca hadisnya Abdullah bin Umar. Pernah Abdullah bin Umar melihat Nabi buang hajat membelakangi kiblat. Hadisnya juga sahih. Nanti akan datang setelahnya ini. Ketika itu membelakangi kiblat. Loh, di dalam hadis Nabi melarang menghadap atau membelakangi, tapi Nabi sendiri pernah membelakangi kiblat. Dari sinilah muncul ikhtilaf para ulama itu. Nah, disinilah pembahasan perselisihan ulama itu. Nah, sehingga ulama berbeda pendapat. Yang sebenarnya dilarang itu menghadap atau membelakangi. Yang sebenarnya dilarang itu apakah pada saat kita berada dalam suatu ruangan WC yang dibangun atau di tanah lapang yang tidak dibangun. Nah, ulama beda pendapat di sini. Yang benar dari pendapat ulama, ya, kalau di tempat terbuka, buang hajat di tempat terbuka, ya misalnya kayak orang-orang dulu atau bahkan orang sekarang yang di kampung-kampung pedalaman terkadang, ya, mereka kan kalau buang hajat masih di hutan terkadang, ya kan. Nah, kalau di tempat terbuka seperti itu yang dilarang. Kalau di tempat yang tertutup masih ada keringanan. Walaupun kata ulama lebih hati-hatinya tetap dihindari, walaupun berada di tempat yang ya seperti WC-WC sekarang ini, tetap dihindari untuk menghadap kiblat. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian mungkin waktu tidak mencukupi kita untuk lebih jauh membahas tentang hukum ini. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali tentang masalah ini, ya, terkait dengan adab dan etika ketika membuang hajat dan apa ya saja yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan ini. Insyaallah taala semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian para jamaah sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.